بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matin tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di 3 Ramadan 1442 Hijriah. Dan salah satu tujuan dalam berpuasa adalah untuk mendapatkan gelar atau predikat yang namanya takwa. Berbicara tentang takwa, alhamdulillah kita sama-sama telah mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Dan insya Allah materi ini akan membersamai pemirsa di rumah ke depan membahas terkait takwa menurut Al-Quran. Dan alhamdulillah di studio ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Haji Dulsukmi Kasim LCMHI. Insya Allah akan menemani saya membahas terkait makna takwa dalam Al-Quran. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ustaz, terkait dengan pembahasan kita hari ini berkaitan dengan takwa dalam Al-Quran dan tentunya dikaitkan dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Bagaimana penjelasannya Ustaz atau isi kandungan daripada makna ayat ini? Silahkan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayat ini merupakan salah satu dari 258 ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang masalah takwa. Dan secara spesifik ayat ini sesungguhnya menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa. Ya. Nah, di ayat ini digambarkan ciri orang bertakwa itu ada 6. Ya. Tetapi bukan berarti hanya 6 saja. Karena di ayat yang lain juga kita menemukan ada sekian ayat juga yang memuat tentang ciri-ciri atau kriteria-kriteria orang yang bertakwa. Nah, khusus di ayat ini ada 6 yang disebutkan. Pertama adalah ternyata bertakwa itu bukan nanti orang disebut bertakwa kalau dia sibuk
hanya beribadah kepada Allah. Ya, ya, ya. Ya, jadi umumnya kita konotasinya begitu. Nanti orang disebut, oh orang soleh ini, oh ini orang bertakwa ini. Kenapa mereka sebut seperti itu? Ah, enggak pernah berhenti ke masjid. Ya, ya, ya. Ya, pokoknya tiap hari 24, apalagi namanya 5 kali sehari semalam, bahkan lebih daripada itu. Ya, bolak-balik melaksanakan umrah, ya melaksanakan haji karena dia punya uang yang banyak. Ternyata kalau kita berkaca pada ayat ini, ya, kebaikan yang sesungguhnya itu bukan dinilai dari kepatuhan seseorang hanya memalingkan wajahnya menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat, tetapi lebih daripada itu sebenarnya yang diharapkan untuk menjadi meraih predikat muttaqin itu berdasarkan ayat ini. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kenapa? Karena takwa tidak bisa optimal dan tidak bisa diraih, tidak bisa dioptimalkan hasilnya kalau kita tidak landasi dengan takwa terlebih dahulu, dengan iman terlebih dahulu. Nah, maka beriman kepada Allah, hari akhir, dan semua rukun-rukun iman yang kita kenal itu ada di sini di dalam awal ayat 177 surah Al-Baqarah ini. Itu yang pertama ciri-cirinya. Jadi orang yang bertakwa wajib lazim hukumnya diidentifikasi. Kalau kita mau tahu, oh ini orang bertakwa ini, kapan? Selama dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dengan segala kabarnya, dengan segala hal-hal yang bersangkut paut dengan Allah. Ya. Lalu yang kedua, beriman kepada hari akhir. Dia punya visi jauh ke depan, bahwasanya di dalam menjalani kehidupan ini ternyata kita tidak hanya untuk mengumpulkan segala sesuatu di muka bumi ini hanya untuk dihabiskan saja saat ini, tetapi kita punya visi jauh ke depan. Orang bertakwa itu punya visi ukhrawi. Jadi visinya jauh, meskipun sebenarnya yang dia lakukan sudah di sini sekarang. Nah itu, kemudian beriman kepada kitab, kepada para malaikat, ya, pada para nabi, ya, dan inilah rukun-rukun iman yang kita kenal di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua menurut ayat ini adalah atal mala ala hubbihi. Orang yang bertakwa itu bisa juga kita identifikasi dengan ciri yang kedua, yaitu ketika dia di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dia itu memperhatikan, ya, berempati, bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, di ayat ini dibagi tuh. Pertama, ala hubbihi, dia berbagi kepada orang yang punya posisi atau punya kedekatan secara emosional. Kalau ayat ini mengatakan ala hubbihi, orang-orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai? Istri kita, suami kita, anak-anak kita, kemudian keluarga besar kita. Nah, ini adalah ketika ada orang yang kehidupan sehari-harinya dia suka berbagi dan memperhatikan, memberikan nafkah kepada orang-orang yang dicintainya, ya, menanggung kehidupan mereka, maka ini sebenarnya orang yang bertakwa, tanpa perlu harus kita mencari lagi identifikasi yang lain. Nah, berikutnya, bukan hanya memberi kepada orang yang dicintai, orang yang bertakwa juga dia bisa berbagi kepada karib kerabat yang ada di dalam rumpun keluarga besarnya. Misalnya dia punya sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, ya, tapi dia masih masuk dalam rumpun keluarga. Ketika ada keluarga jauhnya yang kemudian butuh pertolongan, butuh dibantu karena kehidupannya masih sederhana sekali atau kita sebutlah fakir atau miskin, maka dia dengan ringan tangan untuk membantu bagaimana supaya keluarga kerabat jauhnya ini kemudian bisa punya kedekatan dengan dirinya dan dia masih berkontribusi di dalam membantu kehidupan mereka. Nah, berikutnya adalah anak yatim. Ketika seseorang punya kelebihan, dia suka berbagi, cari anak yatim. Mana anak-anak yatim yang ada di sini? Ya, istimewanya Ustadz, ini anak yatim ini adalah orang-orang yang kelak di hari kemudian
siapapun yang memperhatikan anak yatim ini, menurut hadis Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya nanti di hari kemudian bersama orang-orang yang memperhatikan dan suka berbagi dengan anak yatim, mengurus anak yatim, itu seperti layaknya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Tidak ada pemisahnya. Tidak ada pemisahnya. Maka dia akan bersanding dengan Rasulullah SAW. Maka orang yang suka berbagi dan memperhatikan anak yatim, ini juga kriteria takwa. Kemudian yang berikut adalah orang miskin dan ibnu sabil, serta orang-orang yang suka datang minta-minta. Zakati. Ya, jadi kalau kita dengan kearifan lokal Gorontalo, ada orang biasa kalau sudah dekat mau lebaran, Ustaz, 27, 28 itu sudah ada namanya kearifan lokalnya, namanya mohile jakati. Nah, itu cari-cari sedekah gitu. Nah, kalau ada orang yang datang meminta, maka beri ketika kita memiliki kelebihan. Tetapi jangan juga kemudian kita memicingkan mata atau menganggap rendah status mereka itu, karena kalau kita lakukan itu sama saja kalau kemudian kita membumi hanguskan pahala dibalik daripada pemberian itu. Makanya di situ juga ada edukasi khusus terkait dengan orang yang memberi pada saat memberikan kelebihan hartanya kepada orang-orang yang tidak berkemampuan. Nah, berikutnya adalah ar-riqab. Ya, ar-riqab ini adalah bagaimana dia bisa berbagi, berempati kepada orang yang berada dalam status sebagai hamba sahaya. Riqab itu disebut riqab karena dia seperti layaknya seseorang yang dirantai lehernya, karena memang hamba sahaya itu tergadai atau apalagi namanya tersandra oleh tuannya, tergantung oleh telunjuk tuannya. Telunjuk tuannya mengatakan Anda ke kiri, maka dia ke kiri. Telunjuk tuannya mengatakan ke kanan, maka dia ke kanan. Ketika tuannya menyuruh dia harus pergi, dia tidak boleh menolak, dan itulah riqab. Ketika ada orang yang mampu membebaskan budak, seperti layaknya Abu Bakar Siddiq saat itu, ketika dia diberi hidayah Islam, sebagai tanda syukurnya dia segera memerdekakan 9 orang budak. Ya, 9 budak dibeli dari tuannya supaya dia bisa dialihkan dari posisi budak menjadi posisi orang merdeka. Nah, ini juga adalah bagian dari ciri-ciri ketakwaan seseorang. Nah, berikutnya ciri yang ketiga, ciri besar yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat ini adalah aqamas shalah. Ya, ternyata mendirikan sholat atau suka sholat itu memang salah satu indikator ketakwaan, tapi bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya, karena dia hanyalah satu dari 6 tanda yang disebut dalam ayat ini. Berikut atas zakah, dia mengeluarkan zakat, menunaikan zakat fitrahnya ketika dia habis berpuasa di bulan Ramadan, dia mengeluarkan zakat malnya ketika hartanya sudah sampai nisab dan mencapai haul, atau ketika dia punya pertanian, dia habis panen, dia keluarkan zakatnya. Dan ini adalah bagian daripada indikator ketika harta seseorang sudah sampai nisab, mencapai haul, maka dengan dorongan kesadaran dari dalam diri sebagai bentuk ejawantahan dari perintah Tuhan, dia mengeluarkan zakatnya tanpa perlu harus didusu-dusu istilahnya kalau orang di sini. Ya, dihantui, dicari, apalagi namanya, ditagih. Ya. Ketika orang beriman, orang yang bertakwa itu dengan sendirinya dia akan mengeluarkan zakat dari harta-hartanya. Berikutnya adalah al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang bertakwa cirinya yang kelima adalah orang yang menepati janji. Nah, ini juga susah juga ini, Ustaz. Ya, orang yang pamba akal, kalau istilah orang Gorontalo, pamba akal, orang yang suka bakoprol atau orang yang suka berbohong. Ya, orang yang suka menyalahi janji ketika dia memberikan janji kepada seseorang lalu kemudian dia ingkari, ya kapan, saya nggak pernah bilang seperti itu. Wah, ini ciri-ciri orang yang tanda kutip bermasalah ketakwaannya. Ya. Nah, berikut yang terakhir adalah as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ya, orang yang bersabar. Nah, puasa ini yang kita jalani ini sebenarnya pendidikan kesabaran ini. Bersabar menahan dahaga, bersabar menahan lapar, bersabar untuk mengendalikan nafsu syahwat,
baik syahwat perut maupun syahwat batin. Ya, maka orang yang bersabar ya dalam berbagai macam bentuk ujian yang diberikan kepadanya, ya, maka ini sesungguhnya adalah bagian daripada indikator ketakwaan. Nah, ingat bahwasanya kesabaran itu tidak identik dengan pasrah, nyerah, tetapi sabar itu adalah bagaimana kita bisa berkesesuaian antara ketika kita mendapatkan sebuah ujian dari Tuhan, maka kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah sambil kita berupaya untuk melakukan recovery diri. Recovery diri, kita harus mencoba membangun kembali semangat kita supaya jangan kemudian menjadi manusia yang putus asa. Ya, karena lawannya daripada sabar itu putus asa. Ya. Nah, ini. Jadi inilah 6 kriteria orang-orang yang bertakwa yang disebut di dalam ayat ini. Masya Allah. Ya. Baik Ustadz. Ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan Ustadz ya terkait dengan makna isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 177 dan di dalamnya ada 6 kriteria ciri-ciri orang yang bertakwa. Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut kita break dulu. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Baik Ustadz, tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan ayat 170 surah Al-Baqarah. Namun Ustadz, saya melihat di antara 6 ciri-ciri orang bertakwa ini kaitannya dengan puasa. Kenapa di sini tidak ada disebutkan berpuasa? Mungkin ada di ayat lain ya Ustadz ya? Ya. Jadi itulah tadi saya katakan di awal bahwa di sini tidak menampung semua indikator ketakwaan. Di sini hanya menampung beberapa. Di ayat yang lain ada juga kriteria takwa. Salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa. Di Quran surah Al-Baqarah 183. Di situ dengan jelas disebutkan la'allakum tattaqun. Kalau kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan berpuasa, maka kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Berarti kalau begitu puasa dengan menjalankan puasa juga kita akan bisa meraih predikat orang yang bertakwa. Wah, ini ayatnya pengkhususan Ustadz ya? Iya, pengkhususan untuk orang yang berpuasa dan akan meraih predikat takwa. Baik Ustadz, di sini saya ingin tanya Ustadz ya terkait dengan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era milenium atau di era modern ini seperti apa itu Ustadz? Baik, kita garis bawahi dulu kata takwa Ustadz. Jadi takwa. Kata takwa itu secara literal atau secara etimologi, secara kebahasaan. Ada 2 kata yang diidentikan oleh pakar bahasa merupakan akar dari kata takwa. Pertama adalah kata ittaqa yattaqi, kemudian waqa yaqi. Kalau ittaqa yattaqi itu maknanya bisa bermakna menjauhi sesuatu ya atau menjaga diri kita dari sesuatu. Ya. Kemudian waqa yaqi. Kalau bermakna waqa yaqi atau berasal dari itu, maka waqa itu adalah memfilter diri, membentengi diri kita. Ya. Maka dari 2 pemaknaan literal ini kita coba terminologikan kata takwa bahwasanya untuk operasional pemaknaan kata takwa di dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya di era modern ini, maka segala macam bentuk perbuatan yang kita lakukan dalam rangka satu adalah menjaga diri kita untuk terjerumus kepada hal-hal yang bisa mendatangkan murka Tuhan dan bisa disebut sebagai maksiat, bisa mendatangkan dosa, maka itu adalah takwa. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita berupaya untuk ketika segala perbuatan yang kita lakukan dalam rangka mentaati Allah,
dan menjalankan segala apa yang diperintahkannya tanpa aling-aling, ya, tanpa coba untuk berpikir dua kali, ya, tetapi betul-betul tunduk patuh seperti layaknya seorang hamba kepada tuannya, maka ini juga adalah indikator takwa. Nah, kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, segala yang diperintahkan oleh agama kalau kita lakukan, berarti kita melaksanakan bahagian daripada perbuatan-perbuatan ketakwaan. Dan segala perbuatan yang kita lakukan untuk berusaha menghindarkan diri kita tergiring, ikut, bahkan terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa mendatangkan dosa, melakukan hal-hal yang terlarang, lalu menjerumuskan kita kepada murka Tuhan, maka itu juga adalah upaya diri untuk meraih sebuah ketakwaan. Masya Allah. Jadi banyak definisi ya terkait dengan makna takwa itu, Ustaz. Kira-kira dua hal ini, karena memang kalau kita lihat pemaknaan para ulama secara operasional itu umumnya, dan ini kita kutip dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, umumnya para ulama juga, para sahabat itu memaknai bahwasanya yang dimaksud dengan takwa itu adalah bagaimana kita berupaya sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kalau Umar mengatakan ya seperti layaknya Anda jalan di sebuah jalan, jalannya lurus, Anda ikuti jalan itu, berarti itulah menjalankan perintah karena Anda mengikuti jalannya. Tetapi di jalan itu banyak lubang, banyak duri-durinya, banyak pakunya, apa segala macam. Ketika Anda berjalan, usahakan semua hambatan yang ada jangan sampai mengganggu Anda dan jangan sampai mencederai Anda. Ketika kita berhati-hati di situ, maka itu adalah kedua-duanya upaya bertakwa. Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut ini ada video pertanyaan dari masyarakat Kota Gorontalo. Ya, video pertama ini pertanyaan dari Saudari Ica di Dungingi. Subhanallah. Nah, untuk pertanyaannya Ustadz kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Perkenalkan saya Ica Anggai dari Dumini. Mohon izin bertanya, Ustadz. Saya mau bertanya apakah karakter orang bertakwa dalam Al-Quran. Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, ada pertanyaan dari Saudari Ica di Dumini. Ya, apa sih sebenarnya karakter orang yang bertakwa? Ya, menurut Al-Quran. Silakan Ustadz. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan melalui ayat ini, kita sudah bahas bersama melalui ayat ini, dan juga di prolog saya sudah katakan bahwasanya ciri atau karakter orang yang bertakwa itu banyak sekali sebenarnya. Ya, bahkan apalagi namanya ada dimulai dari satu ciri, ya dua ciri-ciri, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6. Nah, jadi setiap ayat itu punya penyebutan khusus ya tentang ciri-ciri atau kriteria-kriteria orang bertakwa. Seperti tadi khusus untuk puasa misalnya. Maka puasa itu menjadi ciri orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa dia jalankan puasa. Kalau dia tidak puasa bukan ciri orang yang bertakwa. Ya sederhana saja sebenarnya Ustaz. Ya. Baik Ustaz. Jadi pertanyaan dari Saudari Ica di Dungingi, ya sebenarnya karakter orang bertakwa itu banyak Ustaz ya. Banyak, ya. Dan tentunya saat sekarang ini berpuasa itu adalah salah satu orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa berarti dia tidak. Kalau tidak puasa berarti takwanya bermasalah. Gitu. Baik Ustaz. Ini kita lanjut di video pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari Saudara Amin di Moodu. Untuk pertanyaannya Ustaz kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, saya Amin dari Modu, mau bertanya apa yang dimaksud dengan takwa sosial? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz ada pertanyaan dari Saudara Amin ya di Moodu. Ya, apa yang dimaksud dengan takwa sosial ini lebih kepada implementasinya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Baik. Jadi memang ada sementara pakar yang mencoba membagi takwa itu menjadi dua. Ada takwa spiritual dan ada takwa sosial. Takwa spiritual itu yang terkait dengan ibadah mahdah. Ketika kita menjalankan ibadah mahdah itu takwa
spiritual. Iya. Kita sholat, kita puasa, kita berzakat, kita berhaji, kita wudhu pada saat kita berhadas, kita mandi wajib ketika hadas besar dan seterusnya, ketika kita berzikir, baca Quran, itu adalah bentuk-bentuk takwa spiritual. Iya. Nah, sementara ada takwa yang modelnya adalah takwa sosial. Ya, takwa sosial itu ya cara bentuknya adalah seperti dengan tadi berbagi sebagian dari kelebihan kita bagi kepada orang-orang tercinta, orang karib kerabat kita, keluarga jauh kita yang kita coba rangkul kembali, menghangatkan kembali silaturahim, ya. Kita memberikan kepada orang-orang miskin sebagian dari kelebihan kita, para peminta-minta, kepada orang yang sedang tersandra kehidupan kebebasannya, kita coba kemudian bebaskan dia untuk bisa kembali menjadi orang yang free. Maka ini semua adalah bentuk-bentuk takwa sosial yang kita bisa lakukan. Termasuk takwa sosial itu adalah ketika kita punya keprihatinan dan punya perhatian terhadap tetangga kiri kanan kita. Nah, itu juga bagian daripada ketakwaan, karena al-jari dzil qurba. Ya, al-jari dzil qurba itu tetangga dekat yang ada di samping kiri kanan, depan belakang rumah kita. Itu adalah orang-orang yang patut untuk mendapatkan bahagian daripada perhatian kita. Bentuknya seperti apa? Ya, tentu ini bil ma'ruf. Ini bisa dikontekskan dengan masing-masing kultur budaya yang ada di tengah-tengah kita. Contoh, tegur sapa yang baik. Ya, qaulun ma'ruf. Kalau pakai pendekatan surah Al-Baqarah. Ya, qaulun ma'ruf, ya, berkata-kata baik, tersenyum, ya, atau membantu ketika dia membutuhkan sebuah bantuan, baik berupa benda atau yang lain-lain, ya. Maka itu semua adalah bentuk-bentuk takwa sosial sebenarnya. Ya. Dan tentunya Ustadz, kaitannya dengan bulan Ramadan kan biasanya ibu-ibu banyak masak, mungkin ada berlebih ya dibagi. Ya, termasuk itu. Jadi itu juga salah satu ketika makanan, ada tetangga yang mungkin dia memasak sebenarnya, dia punya makanan sebenarnya. Tetapi ketika kita punya makanan, kita ingin memperlihatkan bahwasanya kita juga adalah ingin berbagi kenikmatan kepada tetangga kita tanpa memandang dia berlebih atau tidak, maka ini juga adalah bagian daripada atau bagaimana kita membangun sebuah harmonisasi hubungan bertetangga. Ya, karena ini sangat penting, sampai-sampai Nabi mengatakan khasyitu, saya khawatir, ya, Jibril akan menetapkan tetangga itu sebagai ahli waris, karena saking seringnya Jibril berwasiat kepada Nabi tentang husnul jar, berbuat baik kepada tetangga. Ya, ketika ada suatu masalah, tetanggalah yang pertama yang membantu kita. Betul. Saudara kita yang jauh belum tentu datang. Betul. Nah, dan ini juga kegiatan bagi-bagi kue biasanya di masjid, ya di masjid, dan masyarakat sekitar itu dijadwal hari pertama yang bawa berbuka puasa, keluarga besar ini. Nah, itu kan termasuk ini Ustaz ya? Iya, termasuk peran serta kita di dalam berkehidupan sosial. Ya, tapi konteksnya adalah ini kearifan lokal tentunya. Karena di tempat yang lain, di negara yang lain, mungkin bukan dengan cara dijadwal, tetapi memang adalah panggilan hati. Kalau kita bawa ke konteks Timur Tengah, itu panggilan hati. Tidak ada itu mau dijadwal-jadwal orang seperti ini. Maka hanya di Indonesia atau di lokal Gorontalo saja mungkin yang kita bisa jumpai seperti itu, dan itu tidak ada masalah. Makanya tadi saya katakan bahwasanya kontekstualisasi makna takwa di dalam kehidupan kita, khususnya takwa sosial, itu adalah melakukan pendekatan urf, pendekatan kearifan lokal. Ya. Masya Allah. Jadi sudah terjawab ya dari pertanyaan dari saudara Amin di Moodu. Jadi banyak sekali kegiatan sosial atau takwa sosial, apatah lagi di bulan suci Ramadan ini, ya saatnya kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Menarik Ustadz. Ini masih ada pertanyaan Ustadz yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kita di bulan Ramadan ini, ya, dan sudah momentumnya Ustadz ya. Ya. Bagaimana sebenarnya kita meningkatkan iman dan ketakwaan itu kepada diri kita sendiri itu Ustadz? Meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Ya, dan tentunya di bulan Ramadan ini momennya Ustadz. Iya.
Jadi pertama kalau ingin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita secara pribadi ya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentu mengoptimalkan diri mengisi bulan Ramadan. Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Karena waktunya terbatas. Ini masih di awal ini Ustaz, 3 Ramadan. Ini baru 3 Ramadan, tetapi apalagi namanya perjalanan hari dan waktu hari ini, ya sekarang ini itu terasa lebih cepat dibanding dulu ketika kita masih kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu enggak ada kita pernah terpikir bagaimana memanfaatkan waktu. Ketika kita sudah berada dalam usia seperti sekarang ini, maka optimalisasi daripada potensi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita begitu memasuki bulan Ramadan, karena ini bulan menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, maka optimalkanlah diri kita. Jangan ada waktu sia-sia, waktu lowong yang dibuang percuma, dihabiskan dengan molor, tidur, dihabiskan dengan bermalas-malasan, dihabiskan hanya dengan main game, main gaple, atau main perbuatan-perbuatan yang lain yang sifatnya lahun, apalagi namanya yang bisa tidak mendatangkan manfaat sedikit pun, baik untuk urusan duniawi kita maupun untuk urusan ukhrawi kita. Dan tentunya melaksanakan program dan target-target yang sudah itulah tadi dipersiapkan. Sesungguhnya seseorang sebelum memasuki Ramadan tentu harus punya planning. Saya nanti Ramadan ini mau kemana nih? Sholat tarawihnya hari pertama di mana ini? Saya di Masjid Baitur Rahim, karena itu yang menjadi pusat masjid-masjid yang ada di sini. Lalu kemudian hari kedua di mana? Untuk khusus sholat tarawih planningnya gini. Khusus untuk buka puasa, hari pertama buka puasanya sama siapa, di mana? Hari kedua saya mau buka puasa sama anak yatim deh. Hari ketiga saya mau dengan kawan-kawan tukang bentor deh. Jadi itu planning itu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas diri kita supaya bisa mengcombine antara takwa spiritualitas kita. Di bulan Ramadan, takwa sosial kita juga menjadi lebih optimal, karena bulan ini adalah bulan yang sangat-sangat istimewa, yang setiap kebaikan yang kita lakukan di dalamnya itu berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin menarik ya Ustaz. Alhamdulillah. Terkait dengan pembahasan kita hari ini, takwa dan berbagai implementasinya khususnya di bulan suci Ramadan ini. Namun kita break dulu Ustaz ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Baik Ustadz, kita sudah banyak mengkaji ini, membahas terkait dengan takwa, tentunya perspektif Al-Quran. Kembali ke kalimat takwa itu Ustadz, yang saya dengar itu takwa, dari beberapa huruf itu biasa diklasifikasikan. Ta itu tawadu, qaf itu qanaah, waw itu wara, yakin itu. Seperti apa itu Ustaz penjelasannya? Jadi ini sebenarnya adalah pemaknaan takwa perspektifnya orang tasawuf. Jadi para ulama-ulama tasawuf kita juga mereka mencoba mendekati ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan term-term takwa dan mencoba mendekatinya dengan perspektif makam di dalam tingkat tasawuf seseorang untuk bisa mencapai kepada sebuah posisi yang makam yang terbaik lah untuk lebih dekat kepada Allah. Pertama tadi itu adalah tawadu. Orang bertakwa itu yang mesti tawadu. Semakin bertakwa orang mestinya harus semakin tawadu. Rendah diri. Tidak sombong di dalam menjalani kehidupan. Kemudian ketika seseorang diberi nikmat, maka dia harus qanaah, dia harus merasa sudah cukup dengan apa yang ada, tidak pongah, tidak selalu apalagi namanya terpesona dengan gelimangan yang ada dengan hiasan-hiasan materi, mengejar ke prestise namanya di dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia melihat
bahwasanya perjalanan hidup ini kalau tidak dipakai konsep qanaah ya kita akan senantiasa tidak akan pernah puas. Ya, makanya di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya mayam la ujaufu ibni Adam illa turab. Ya, tidak akan pernah anak cucu Adam itu merasa cukup dengan apa yang ada dalam bentuk kesenangan duniawi illa turab. Nanti tanah yang akan menutup tubuhnya, barulah kemudian dia sudah merasa cukup. Nah, jadi sebelum ditutup oleh tanah, para ahli tasawuf mencoba untuk mengkafri dulu, mempraktekkan memang. Jangan sampai nanti kematian menjemput baru kita mengatakan cukup. Ya, sebelum kematian datang ya kita sudah harus dengan berapapun nikmat yang diberikan oleh Allah, bahwasanya inilah nikmat Allah yang paling besar, inilah yang terbaik, dan kita merasa cukup dengan itu. Kemudian ada wara, bagaimana kita tidak terlalu tidak terlalu melihat dunia ini, tetapi apa yang ada di balik dunia ini. Itulah yang disebut dengan wara sebenarnya, karena kita selalu berhati-hati jangan sampai yang kita lakukan ini hanya sebatas duniawi saja, tidak bisa membawa kita kepada keridhaan Tuhan, tidak bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki yang nanti ada di hari kemudian. Jadi dia senantiasa berhati-hati di dalam kehidupannya, jangan-jangan apa yang dia lakukan ini belum sesuai dengan petunjuk Tuhan, sehingga dia tidak ceroboh orangnya. Ya, dan yang terakhir adalah yakin. Ya, ada huruf ya, walaupun huruf ya-nya itu tanpa titik, ya artinya bahwasanya ya di situ tidak boleh ada keyakinan itu, jangan sampai ada tendensi yang lain. Jadi kita jangan sampai keyakinan itu bercampur dengan titik-titik noda, titik-titik kemusyrikan gitu. Karena yakin yang harus dimunculkan ini adalah ketulusan, kesungguhan. Itulah makanya Ustadz di dalam Quran surah Ali Imran kalau saya tidak salah Allah berfirman ketika berbicara tentang konteks takwa, yang diperintahkan Tuhan itu adalah kriteria takwa yang diinginkan Tuhan itu adalah bagaimana kita sungguh-sungguh ketika bertakwa, tanpa aling-aling, tanpa tendensi, dan jangan sampai tercampur dengan hal-hal yang bisa memalingkan kita dari menggapai ridha Tuhan. Ya, ini bagus sekali. Ini juga konteks apalagi namanya program TVRI ini adalah bagus sekali, mengharap ridhamu. Ini adalah ciri-ciri penggapaian takwa itu adalah mengharap ridha Allah. Lihat Quran surah Al-Lail misalnya. Di situ Allah menyatakan ada dua kriteria takwa yang disebutkan. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sayujannabuhal atqa, kami akan jauhkan dari orang-orang yang bertakwa itu apa? Neraka Allah jauh dari mereka. Ya, seperti apa orang yang orang bertakwa yang dijauhkan dari neraka itu? Disebut di dalam ayat itu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, ketika dia punya harta dia keluarkan zakatnya, ketika dia berlebih dia tidak segan-segan dan ringan tangan untuk memberikan kepada orang-orang yang tidak berkelapangan yang di samping kiri kanannya. Kemudian yang kedua adalah wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la, ketika dia berbagi, ketika dia melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dia cari kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saya kira implementasi dari kata takwa perspektif ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, Masya Allah. Nah, ini Ustadz masih dengan takwa Ustadz. Biasanya kan setiap khatib itu menggaungkan untuk mengajak jamaah untuk senantiasa bertakwa, dan ini kan merupakan rukun dalam khutbah, bertakwa, dan biasa diartikan bahwasanya lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larang-larangannya. Yang menjadi pertanyaan Ustadz, mana sih yang lebih utama dan lebih sulit, mematuhi perintah Allah atau menjauhi larangannya? Ya, silakan Ustaz. Baik. Sebenarnya pertanyaan ini adalah
kita tidak bisa mengatakan yang mana yang lebih berat antara menjauhi larangan Allah dengan melaksanakan perintahnya, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa atau kita sudah ketahui bersama bahwasanya takwa itu tidak boleh hanya menjauhi larangan Allah tidak melakukan perintah-perintah Allah. Tidak juga takwa itu diidentifikasi hanya menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangannya. Maka ketika seseorang bertakwa, maka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan keniscayaan, sekaligus dia harus menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau demikian, yang mana di antara keduanya ini yang paling berat untuk dijalankan? Ada saatnya ketaatan dan perintah-perintah Tuhan itu berat untuk dijalankan. Ya. Pada saat apa? Pada saat tubuh kita tidak kondisional, tidak mampu untuk menjalankannya. Seperti misalnya ketika kita lagi koma, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya tidak mungkin kita akan bersedekah dengan kondisi kita lagi koma. Tidak mungkin kita bisa mengoptimalkan diri untuk datang ke Mekah misalnya untuk menjalankan umrah dan seterusnya. Tidak mungkin kita akan bisa mengoptimalkan diri beriktikaf di masjid sementara kita lagi terbaring koma. Nah, maka ini kondisional sekali sebenarnya, mana yang lebih berat, apakah menjalankan ketaatan ataukah menghindari hal-hal yang terlarang. Demikian pula sebaliknya, kadang-kadang hal yang terlarang itu sangat berat untuk kita menghindarkan diri dari sana. Kapan itu? Pada saat sekeliling kita semua orang bermaksiat. Ya, tidak ada cara kecuali kita masuk dan terlarut di dalamnya. Ya, seperti layaknya misalnya kalau kita bawa kepada kondisi historis ya, yang terjadi di masa Nabi awal-awal itu ketika beliau berdakwah, semua orang pagani semua. Nyembah berhala semua, semua orang mabuk semua, semua orang berjudi semua, semua orang makan riba semua. Maka sampai-sampai ada sebuah dogma, ada sebuah opini umum yang mengatakan bahwasanya ya berjual beli itu sudah sama dengan riba. Karena kenapa begitu susahnya gitu untuk bisa menyisir mana ini yang halal, mana yang haram dari praktek muamalah tadi. Ya, nah inilah yang saya bilang bahwasanya tidak bisa kita melihat bahwasanya ini yang berat. Ada saatnya ketaatan itu berat, ada saatnya menghindari hal-hal yang terlarang itu sangat berat. Juga ada sisi lain di mana ketaatan itu sangat mudah kita jalankan, dan ada saatnya di mana hal-hal yang mungkarat atau hal-hal yang terlarang itu dengan mudahnya kita bisa tinggalkan. Ini sangkut pautnya juga dengan keimanan, Ustaz ya. Ya, betul. Ya. Masya Allah. Semakin menarik pembahasan kita, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, dan alhamdulillah di penghujung acara ini ya kita setelah mendengarkan pemaparan dari Ustadz terkait dengan apa sih sebenarnya takwa dalam perspektif Al-Quran itu. Namun Ustadz mungkin diberikan closing statement ya, dan di akhir dilanjutkan dengan doa. Silahkan Ustadz. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bertakwa sejatinya harus mengimplementasikan pada dirinya dua hal. Pertama, sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tawar-menawar. Betul-betul dijalankan dengan penuh kerelaan, hanya mengharap ridha Allah semata, bukan yang lain-lain. Yang kedua adalah seseorang yang bertakwa hendaklah senantiasa berupaya untuk meninggalkan sekecil apapun hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Baik dilarang oleh Allah di dalam kitab sucinya maupun dilarang oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Karena sesungguhnya menjauhi larangan Allah dan bermaksiat menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga bahagian daripada indikator manusia yang bertakwa. Sehingga itulah maka kontekstualisasi takwa dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini adalah optimalisasi diri dengan segala kemampuan yang kita miliki, dengan waktu yang tersedia saat ini dengan bulan Ramadan. Mari kita optimalkan Ramadan untuk merengkuh kebaikan sebanyak-banyaknya sesuai yang diperintahkan oleh agama. Tinggalkan sekecil mungkin
segala macam bentuk peluang untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dengan melakukan itu didasari dengan keimanan yang kuat, keyakinan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketakwaan dan jati diri orang yang bertakwa insya Allah kita bisa wujudkan pada diri kita. Saya kira itu. Silakan doanya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhanaka ya Allah, Amin. anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana, nahnu ibaduka wa ibnu ibadik, wa nahnu ala ta'atika wa wa'dika mastata'na, na'udzu bika min kulli syarrin sana'na fi hayatina, nabu'u laka bi ni'matika alaina, wa nabu'u bi dhunubina, faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwak. Allahumma ja'alna min ahli tuqa, Allahumma ja'alna min ahli tuqa, wa min ahli ilmi wal khairi wa ta'ati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Sama-sama. atas kesediaannya untuk hadir di studio ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kita akan bertemu dengan tema-tema yang menarik Ustadz di lain waktu. Biiznillah. Insya Allah. Baik, untuk pemirsa di rumah, selamat menantikan waktu buka puasa. Berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Taqabbalallahu, Allahumma taqabbal siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.